Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala Muhammad Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ILAM, ya. Islam itu adalah Islamic Lahore Ahmadiyah Movement, ya. Dan kali ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dan untuk kali ini sebagai narasumber itu adalah Bapak Dr. Andes M. Sardiman. Beliau adalah Ketua 2 Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Untuk kesempatan kali ini akan dibahas tentang sholat, ya, bagi seorang hamba. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita umat Islam itu diwajibkan untuk menjalankan sholat, ya. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Sardiman, ya, tentang pentingnya sholat dan juga hakikat dari sholat itu sendiri. Nah, Pak Sardiman, seperti kita ketahui, ya, bahwa sholat ini adalah ibadah yang sifatnya istimewa, ya, bahkan juga sering disebut sebagai ibadah yang komprehensif dan paripurna. Nah, menurut Pak Sardiman ini artinya apa, Pak? Bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sifatnya istimewa, komprehensif, dan paripurna. Monggo, Pak Sardiman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan dalam acara ILAM ini, perkenankanlah terlebih dahulu kami memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam acara ILAM. Dan saya sampaikan terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan jawaban ini semampu kami, ya. Dan terima kasih bahwa pertanyaan ini dibahas dari atau diambil dari makalah yang sudah saya sampaikan pada Bapak Ketua Umum, Bapak Yatimin. Dari pertanyaan yang pertama itu muncul bahwa ibadah sholat itu bersifat istimewa, komprehensif, dan paripurna. Mari kita mencoba yang pertama. Pertanyaannya adalah sholat bersifat istimewa. Ketahuilah bahwa sholat itu adalah sebuah media komunikasi atau media berwawan sabda antara makhluk Allah dengan Sang Kholik. Ini merupakan satu bentuk hubungan yang istimewa. Karena kita hubungan di dunia ini sesama manusia saja, contohnya umpamanya ada seseorang bertemu atau berkenalan atau diundang untuk ketemu dengan Pak Presiden saja, wah istimewa sekali, luar biasa. Apalagi kalau kita ketemu dengan Sang Pencipta, akan lebih hebat, lebih istimewa, luar biasa. Karena kedudukan seorang hamba bisa ketemu dengan seorang pencipta atau zat yang maha pencipta. Di samping itu juga
di dalam komunikasi atau mengadakan liqo Allah atau pertemuan dengan Allah itu bersifat langsung, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Sementara apabila kita di dunia ini berhubungan dengan seorang pejabat apa-apa dan lain sebagainya, itu biasanya ada teman, ada yang ngantar dan lain sebagainya dengan persiapan yang luar biasa dan lain sebagainya. Ini antara lain. Jadi luar biasanya atau istimewanya adalah karena hubungan seorang makhluk dengan zat pencipta secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat dilakukan secara personal atau individual. Dalam arti dikerjakan dengan kepentingan dan urusan pribadi yang tak dapat diwakilkan atau digantikan dengan yang lain. Ini satu hal yang istimewa. Karena apa? Karena sifatnya adalah individu. Sehingga andai kata orang tersebut tidak melaksanakan atau tidak bisa melakukan sholat, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain atau diwakilkan. Ya harus dikerjakan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Urusannya adalah personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tak ada bacaan yang mulia selain bacaan sholat yang telah tersusun rapi dan indah, yang bersumber dari firman Allah dan sunnah Nabi. Sehingga di dalam melaksanakan sholat, doa-doa yang disampaikan di dalam sholat itu tersusun sedemikian rupa. Sehingga tidak bisa sholat itu digantikan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang sudah ditentukan. Dan sumbernya adalah firman Allah dan sunnah. Yang keempat, satu-satunya ibadah yang tidak dapat disisipi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dalam bahasa Jawa disebut disambi. Sholat itu ibadah yang tidak bisa disambi, tidak bisa disisipi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sedangkan ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji itu masih bisa disisipi dengan pekerjaan yang lain. Demikian Ibu, yang pertama bahwa sholat bersifat istimewa. Berikutnya adalah sholat bersifat komprehensif. Komprehensif artinya meliputi secara keseluruhan. Mengapa demikian? Ketahuilah bahwa satu, sholat adalah ibadah yang utuh, yang dilakukan melalui gerakan-gerakan yang melibatkan atau yang meliputi jasmani dan ruhani. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang mampu memenuhi segala kebutuhan manusia, lahir, batin, dunia, dan akhirat. Yang ketiga, sholat adalah ibadah yang dilakukan di dunia ini, akan tetapi dampaknya di akhirat.
Sedangkan yang keempat, sholat adalah satu-satunya komunikasi atau dialog dengan Zat yang Maha Agung yang paling intensif dan sempurna. Adapun berikutnya, sholat bersifat paripurna. Mengapa sholat disebut dengan paripurna? Yang pertama adalah sholat merupakan media komunikasi yang paling efektif, tepat guna, dan efisien dan berdaya guna. Yang kedua adalah cukup dengan melakukan sholat, seseorang dapat mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lain. Contohnya meditasi, bertapa, puasa ngebleng, mutih, dan sejenisnya. Jadi ibadah yang bersifat syariah, dia hanya sholat saja. Yang ketiga, sholat adalah bentuk kepasrahan seseorang hamba secara total kepada sang pemilik alam semesta. Demikian Bu Tina yang dapat kami sampaikan, bahwa sifat sholat itu bersifat istimewa, komprehensif, dan paripurna. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sardiman. Ini penjelasan yang sangat komprehensif juga penjelasannya ya. Nah, dengan ciri-ciri atau karakteristik sholat yang demikian, tentu akan juga memberikan manfaat ya Pak Sardiman ya terhadap manusia yang mengerjakan sholat. Nah, mohon dijelaskan Pak Sardiman, apa saja manfaat sholat ini bagi orang yang mengerjakannya? Ya, terima kasih Bu. Manfaat sholat tentu saja yang memperoleh keuntungannya adalah mereka orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang tidak mengerjakan sholat, jangan mengharapkan manfaat sholat. Tahu manfaatnya saja tidak. Apalagi memperoleh manfaatnya. Mengkaji manfaat sholat tidak akan ada habis-habisnya. Apalagi jika kita kaji lebih dalam lagi, semakin banyak lagi manfaatnya. Mungkin dapat dikatakan 1001 manfaat, bahkan bisa lebih. Tergantung dari sudut mana kita mengkajinya. Kami mencoba untuk mengutip dari tulisan seorang ulama besar dan intelektual yang bernama Zakir Rosman dalam bukunya berjudul Tuhan Perlu Disembah. Sebuah eksplorasi makna dan manfaat sholat bagi hambanya. Yang judul aslinya adalah Prayer is Significant and Benefit. Membagi manfaat sholat menjadi 6 besar. Antara lain A. Keuntungan jasmani, atau disebutkan dalam istilah Islam itu kesalehan jasmani. Saleh itu artinya baik. Maka di sini perlu contoh agar kita bisa memahami kesalehan jasmani. Karena kadang-kadang
bingung atau masih bertanya-tanya apa sih itu yang namanya kesalehan jasmani. Bahwa di dalam melaksanakan sholat sebelumnya maka orang harus suci. Maka walaupun mereka itu sudah mandi bersih, tapi hanya bersih jasadnya saja atau jasmaninya saja. Dan itu belum bisa untuk menjadi syarat untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itulah maka di dalam persyaratan sholat orang harus suci dari hadas dan najis. Karena itulah maka harus berwudu atau bertayamum atau mandi wajib. Itu baru sah untuk melaksanakan sholat. Karena dengan demikian maka otomatis orang itu akan menjadi bersih, menjadi suci. Itulah yang disebut dengan kesalehan jasmani. Yang berikutnya adalah manfaat gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat. Sebagai contoh, gerakan sujud. Sujud itu dilakukan dengan menempatkan wajah kita, tangan kita, jari kaki kita dan dengkulnya itu. Di mana orang di dalam melaksanakan sujud yang kami baca, kalau sujud kita laksanakan dengan sempurna, maka akan dapat menambah suplai darah ke otak. Duduk setelah sujud dapat mengalirkan darah kembali dari kepala ke jantung. Hal ini menjadi semacam pencucian kepala dan otak. Karena darah membawa sisa-sisa proses kimiawi dan pembakaran dari sari makanan serta zat asam akibat pengerahan pikiran, dan selanjutnya pikiran kembali segar dan siap beraktivitas lagi. Ini kutipan yang saya ambil dari sebuah buku yang terkait dengan gerakan-gerakan sholat yang membawa sangat besar manfaatnya. Selanjutnya ada istilah mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat terletak pada badan yang sehat. Ini maksudnya adalah seseorang apabila jiwanya tidak sehat, kemudian kita melakukan sesuatu kegiatan, maka tidak akan bisa dilaksanakan dengan secara sempurna. Karena itulah maka sholat adalah bentuk salah satu kegiatan yang menyangkut masalah mens sana in corpore sano. Selanjutnya Bu Tina, keuntungan yang C, bersifat individu. Dengan menjalankan sholat, maka orang secara individu akan menjadi manusia yang terhormat, terhargai, berwibawa, disegani, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang D, manfaat sosial. Sebagai contoh, dengan menjalankan sholat, otomatis pertama sekali orang bisa bersilaturahmi ketika sedang menjalankan sholat berjamaah. Suka
akan kebersamaan, suka menolong, toleransi, bantu-membantu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keuntungan moral. Dengan menjalankan sholat, maka akan terbentuk manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, dan sebagainya, dan sebagainya. Adapun yang terakhir adalah kesalehan spiritual, yaitu menjadi manusia beriman, manusia bertakwa, hati bersih, pikiran bersih, ruhani bersih. Demikian Bu Tina, manfaat sholat yang dapat kami sampaikan, tulisan dari salah seorang dalam sebuah bukunya. Terima kasih Pak Sardiman ya, luar biasa ini setelah kita kaji ya, memang manfaat sholat ini sangat banyak ya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa salah satu hal yang wajib dilaksanakan ketika kita menjalankan sholat adalah membaca surat Al-Fatihah ya Pak Sardiman ya. Ini menjadi hal yang wajib dilakukan. Nah, mengapa surat Al-Fatihah ini sangat penting ya, bahkan disebut juga sebagai Fatihatus Sholah. Ini mohon dijelaskan Pak Sardiman. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa surat Al-Fatihah itu disebut juga Fatihatus Sholah. Kita mencoba untuk mengawali jawaban ini menukil dari sebuah ayat surat 15 ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan Quran yang agung. Tentunya timbul sebuah pertanyaan, kapan sih surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang itu? Ternyata aplikasinya surat Al-Fatihah dibaca itu pada saat seseorang menjalankan sholat. Kita mencermati sholat wajib sehari semalam saja sudah 5 kali. Rokaatnya jumlahnya 17. Di mana setiap rokaat harus membaca Al-Fatihah. Belum kita menjalankan sholat sunnah yang sekian banyak sunnah. Sehingga sesuai sekali. Dan itu terpenuhi. Ayat tersebut yang menyatakan bahwa kami turunkan Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi di situ disebutkan secara tidak langsung sudah jelas bahwa yang namanya Al-Fatihah adalah disebut juga Fatihatus Sholah. Selanjutnya Bu, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Artinya, tak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Karena itulah maka Fatihah disebut Fatihatus Sholah. Demikian Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Sardiman. Nah, di dalam bacaan Al-Fatihah ya Pak Sardiman, di situ terkandung juga tentang sifat-sifat Allah ya Pak Sardiman. Nah,
Mohon dijelaskan ya 4 sifat Allah yang itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah, Pak. Terima kasih, Bu. Saya juga mencoba untuk menukil dari tulisan yang ada dalam Quran Suci. Jadi berdasarkan Quran Suci terjemah dari tafsir bahasa Indonesia oleh Brigjen Haji Muhammad Bahrun. Terjemahan dari The Holy Quran by Maulwi Muhammad Alif. 4 sifat Allah yang utama yaitu Rabb, Rahman, Rahim, dan Malik. Yang ini terdapat dalam Quran surat 1 yaitu surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah kata Rabb. Sifat Allah yang secara singkat dijelaskan bahwa Rabb itu adalah Allah yang mencipta, memelihara, mengatur, memperkembangkan tahap demi tahap hingga mencapai kesempurnaan. Allah tidak hanya mencipta, tapi juga memimpin, membimbing, memberi petunjuk, dan mempersiapkan segala kebutuhan hidupnya sehingga dengan demikian dapat berkembang hingga mencapai kesempurnaan. Al-Quran surat 87 ayat 1 sampai 3. Berarti Rabb ini mengandung makna pada hukum evolusi. Kemudian berikutnya adalah Rahman. Sebenarnya Rahman dan Rahim ini sifat Allah yang berasal dari akar kata rahmat atau rahmah. Dari akar kata yang sama, yang mempunyai makna kelembutan hati atau kehalusan hati yang mengharuskan berbuat kebajikan kepada yang dirahmati, yang meliputi cinta kasih. Jadi pengertian Rahman secara singkat adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada umatnya secara cuma-cuma. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah yang diwujudkan pada hari kemudian berupa buah perbuatan manusia. Dan sifat Allah yang terakhir masuk pada sifat utama adalah Maliki atau Malik, yang artinya adalah raja atau sang pemilik atau yang memiliki. Ini menunjukkan bahwa Allah bukanlah tak adil jika ia mengampuni dosa-dosa hambanya, karena memang dia adalah yang memiliki. Jadi bukan
raja, tapi memang tempatnya adalah yang memiliki. Demikian, Bu Tina, jawaban sifat utama Allah yang 4 yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Baik, terima kasih Pak Sardiman. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ini kaitannya dengan kandungan ya, makna dalam surat Al-Fatihah itu Pak Sardiman. Apa kandungan makna pada 3 ayat pertama dan 3 ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah serta 3 ayat yang ada di tengah dalam surat Al-Fatihah? Mohon bisa dijelaskan, Bapak. Terima kasih, Bu Tina, atas pertanyaannya, bahwa di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan lebih jauh juga oleh beliau Maulwi Muhammad Ali. Di sana dijelaskan bahwa kandungan makna 3 ayat pertama dan 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya juga dipertanyakan ayat yang di tengah dalam surat Al-Fatihah. 3 ayat yang pertama membicarakan tentang keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan meliputi sifat-sifat yang 4 tadi. Dari mulai sifat Rabb, Rahman, Rahim, dan Malik. Jadi ayat 1, 2, 3. Sedangkan ayat yang ketiga terakhir membicarakan tentang hasrat jiwa manusia untuk mencapai keluhuran ruhani. Sedangkan ayat-ayat yang ada di tengah membicarakan hubungan ruh manusia dengan ruh ilahi. Ayat di tengah ini manusia ditunjukkan jalan agar dapat mencapai kebenaran sejati. Yaitu pertama melalui ibadah kepada Allah dan yang kedua melalui isti'anah, yaitu berusaha untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya. Demikian Bu Tina, kandungan dari makna 3 ayat pertama 1, 2, 3 dan yang terakhir, kemudian ayat yang berada di tengah. Penjelasannya kurang lebih demikian. Baik, terima kasih sekali Pak Sardiman. Alhamdulillah ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya dengan mengupas tentang sholat ini. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Sardiman mulai dari karakteristik sholat ya yang bersifat istimewa, komprehensif dan paripurna. Nah, dengan sifat-sifat atau karakteristik sholat yang demikian ya ternyata itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Sardiman ya, tentu saja manfaat ini akan dirasakan atau diperoleh bagi mereka yang mengerjakannya, karena sholat itu tadi dijelaskan sifatnya personal ya Pak ya, tidak bisa diwakilkan, sehingga siapa yang bisa merasakan manfaat sholat adalah mereka yang mengerjakannya. Tadi sudah cukup banyak ya dijelaskan tentang keuntungan ya, manfaat orang yang mengerjakan sholat ya, significant and benefit dari sholat itu sendiri ya, baik dari sisi jasmani ya, gerakan-gerakan sholat itu akan sangat menunjang kesehatan ya, kemudian juga dari
ketika melakukan sholat dengan berjamaah, ya itu tentu saja manfaat sosialnya juga banyak dirasakan ya, dan dengan hubungan personal dengan Allah itu juga mendorong adanya manfaat moral ini yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Sardiman. Nah, kemudian juga bahwa di dalam sholat itu ada surat yang wajib dibaca, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, ternyata setelah kita kaji, ya, kandungan makna dari surat Al-Fatihah ini memang juga luar biasa. Ya. Di situ juga termaktub 4 sifat Allah yang ini kalau kita maknai, kemudian itu bisa kita mengacu pada sifat-sifat Allah, ya, dan itu bisa kita wujudkan juga dalam diri kita untuk bisa mewujudkan sifat-sifat yang Rahman, Rahim, ya, itu tentu saja ini juga akan memberikan kemanfaatan dalam evolusi rohani kita. Saya kira itu sangat penting untuk kita ketahui, dan tadi juga sudah dijelaskan makna kandungan 3 ayat pertama, 3 ayat terakhir, dan 1 ayat di tengah. Ternyata itu juga akan sangat menguatkan ya di dalam kita melaksanakan baik hablu minallah, ya, dan juga kaitannya juga dengan hablu minanas, ya, jadi diberikan juga kemanfaatan yang seperti itu. Saya kira dengan pemahaman yang demikian ini insya Allah akan memberikan motivasi ya bagi orang-orang yang bisa memaknai betapa pentingnya sholat itu, ya, dan dengan keyakinan manfaat yang luar biasa ini insya Allah akan bisa mendorong kita semakin kuat ya menjalankan sholat, ya, terutama juga menguatkan hubungan kita terutama dengan Allah Subhanahu wa taala yang itu akan menuntun ya kehidupan kita pada kehidupan yang istiqomah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai kehidupan yang selamat ya dan kehidupan yang salam. Mudah-mudahan apa yang telah diuraikan oleh Bapak Sardiman ini bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali Pak Sardiman, apa yang sudah diuraikan Bapak. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dan amal jariah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiro. Terima kasih Bu. Ibu Bapak sekalian, demikian apa yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi diri pribadi kami dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat pada kita semua, umat Islam khususnya, untuk terus menguatkan hubungan kita dengan Allah dan selanjutnya juga memberikan kebermanfaatan kepada sesama. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.